Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Anggraini, NPM 20196102990, kelas manajemen 3E, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Di video ini saya akan mempresentasikan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak wabah COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekankan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home atau WFH, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Industri yang terkena dampak pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur. Otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing serta retail non-makanan yang sepi pengunjung. Kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Selain dampak di atas, ada juga dampak lain yaitu 1. Meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. Kedua, kontraksi PMI manufacturing. PMI manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga tenaga kerjaan yang sangat besar hingga membawa dampak yang sangat berat, utamanya bagi para buruh. Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2009 yang masih berada di angka 49. 3. Kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7% year to date atau YTD. 4. Dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year on year atau YOY. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. 5. Pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020 dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. 6. Menurunnya jumlah wisman. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat masif. Tak tanggung-tanggung, kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari Cina. 7. Kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari 300 miliar per hari. 8. Penurunan okupansi hotel. Efek domino dari dibatalkan penerbangan, berkurangnya wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara atau wisman.
Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19, Indonesia telah kehilangan kekuncuran devisa dari sektor pariwisata terpangkas 50% dibanding tahun lalu. Pun demikian dengan okupansi perhotelan di lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.